Oke guys, kita lanjutkan penjelasan terkait list accounting ya. Dan pada sekarang pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana konsep dari akuntansi for lessee. Kalau pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Tentang akuntansi untuk siapa? Untuk seluruhnya ya. Jadi konsep akuntansi leasing secara umum ya. Oke. Nah, udah banyak ya, bagaimana cara membedakan antara kontrak sewa dengan kontrak credit purchase ya tadi ya. Intinya adalah di ownership ya. Kalau ownership-nya berpindah sejak awal maka itu credit purchase. Kalau ownership-nya nggak jelas kapan berpindahnya maka itu merupakan leasing ya. Nah sekarang kita akan lebih intim lagi dengan apa? Dengan akuntansi for lessee ya. Nah oke kita akan masuk. Bagaimana sih cara mengkategorikan akuntansi for lessee ini mana yang kategorinya itu adalah finance lease ya? Dan mana versus apa? Versus operating list. Nah, itu adalah isu utamanya. Tetapi tidak lagi menjadi isu utama. Kenapa? Karena mostly sekarang itu tidak ada lagi operating list ya. Syaratnya dua. Jadi hukum asalnya bagi lessee accounting adalah ini finance list. Seperti itu ya. Nah, sehingga yang kita lihat adalah bagaimana cara mengkategorikan kalau dia memenuhi dua syarat ini, 1 dan 2, maka dia operating list. Kalau dia tidak memenuhi salah satunya, maka udah pasti dia finance list. Dan hukum asalnya bagi lessee adalah finance list ya. Nah, bagaimana kriterianya? Pertama, udah kita jelaskan pada video sebelumnya ya, bahwa bernilai rendah. Nah, bernilai rendah ini tafsirannya, kalau menurut US GAAP itu adalah $5.000 ya. Kalau di Indonesia gimana Pak? Nah, ini masih masuk ke PSAK 73 kita ya. Jadi seperti itu sehingga sebetulnya ini bukan nilai saklek ya. Ini adalah yang kita kunci adalah nilai rendahnya. Nah, bisa macam-macam, bisa $1.000, bisa $2.000 atau bukan dolar kali ya kalau Indonesia, bisa 10 juta, 20 juta, ya tergantung. Tergantung bagaimana judgement perusahaan dan tergantung alasannya kenapa menetapkan 10 juta. Dan tiap perusahaan bisa berbeda-beda tentunya ya. Oke, seperti itu sehingga tapi untuk kepentingan teori atau akademisi kita belajar AKM ini kita pakai sebagai settingan membedakan mana yang dia finance list, mana dia operating list dari sisi lessee ya. Ini kita pakai untuk kepentingan belajar ya, kepentingan akademisi. Walaupun kenyataannya kita tidak pakai. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah sewa berjangka pendek. Nah, ini yang kita kunci. Jangka pendek itu bisa biasanya adalah kurang dari 12 bulan dan tanpa hak opsi, tidak ada BPO gitu ya. No debat ya, no BPO is no debat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jangka pendek pun bisa bermacam-macam bagi perusahaan, misalkan 3 bulan itu udah jangka pendek, misalkan 6 bulan udah jangka panjang, ya mangga gitu ya. Kalau misalkan demikian, tinggal kasih aja reasoningnya apa. Jadi di atas 3 bulan misalkan jangka panjang, di bawah 3 bulan jangka pendek, tergantung dari reasoning perusahaan ya. Seperti itu. Dan perusahaan yang saya maksud di sini adalah apa? Emiten gitu ya, emiten. Oke? Nah, ini dia ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasannya konsekuensinya adalah kalau tidak memenuhi kedua syarat ini, maka ini kan pakai dan, jadi harus terpenuhi keduanya. Kalau tidak, udah pasti finance list ya, dan ini udah menjadi hukum asal bagi lessee accounting. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Bagaimana? Cara catatnya gampang aja, bro. Karena finance list, maka kita harus mengakui yang namanya ROU, right use of asset. Jadi hak yang kita catat, hak untuk mengendalikan penggunaan, gitu ya. Right of use, hak untuk menggunakan, gitu ya, aset tersebut. Dan pasangannya apa? Pasangannya adalah lease liability. Nah, seperti itu, gampang kan? Kemudian, nah ini istilah kedua, dengan kalau kita mencatat ROU dan sewa, berarti kita harus tahu berapa masa sewanya. Karena hukum asal sewa itu ya pasti dibalikin kepada siapa? Kepada si lessor gitu ya. Nah, meskipun dicatat sebagai aset dan liability pada buku neracanya si lessee, tetapi tetap sampai kapan tuh dicatat di neraca? Ya sampai dengan lease term-nya berakhir ya. LT-nya berakhir ya seperti itu. Nah, lease term itu gimana? Guidance-nya lease term itu mencakup dua ya, non cancelable period sama yang bargain renewal options ya. Periode yang tidak dapat dibatalkan inilah yang biasanya kita pakai sebagai lease term ya, misalkan 5 tahun gitu ya. Nah, sama bargain renewal options ya. Dan ini ada opsi untuk memperbaharui si lease term-nya gitu ya, atau untuk diperpanjang gitu ya.
Nah, tetapi ada syaratnya ya. Apa namanya? Di sini hak untuk memperpanjang sewa ya, mengeksekusi perpanjangan sewa. Nah, dan kedua, tidak mengeksekusi atau mengakhiri sewa itu semuanya adalah harus ada alasan yang pasti gitu ya. Nah, reasonably certain. Nah, sekarang Pak, gimana dong Pak? Ini maksudnya Pak? Maksudnya adalah seperti ini, guys ya. Pertama kita harus lihat. Yang pertama dulu, yang kita tambahkan dengan bargain renewal options apabila memenuhi yang pertama, kita memiliki histori bahwasanya memang kita dan berniat untuk memperpanjang sewa, ya. Dan niat tersebut muncul karena apa? Karena past history, gitu ya, kebiasaan masa lalu. Nah, kita harus menganalisis sebagai akuntan, ya. Harus menganalisis sebagai akuntan dari perusahaan yang listing di Bursa Efek, kamu harus menganalisis bahwasanya, oke, saya akan opsinya berapa banyak nih? Opsinya misalkan 2 kali, gitu ya, 2 kali perpanjangan sewa, di mana tiap perpanjangan sewa itu 1 tahun misalkan ya. Berarti kan kalau kayak gini kan 2 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun maksimal ya. Seperti itu. Nah, kalau dari pas histori kita adalah kita selalu mengeksekusinya 1 kali, maka ya 1 kali 1 tahun ya, sama dengan 1 tahun. Nah, tergantung, nggak mesti harus semuanya dieksekusi gitu ya, tergantung kepada kebiasaan dari perusahaan. Nah, itu masalahnya ya. Nah, kalau ternyata memang ada opsi untuk memperpanjang 2 kali dan di mana sekali perpanjangan itu 1 tahun durasinya, tapi ternyata data historis kita tidak mendukung bahwa kita nggak pernah menggunakan opsi tersebut. Ya udah berarti nggak usah dimasukin, ya nggak bisa ditambahkan dengan si non cancelable period. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang bisa ditambahkan ke bargain renewal options adalah apa ya? Yang bisa ditambahkan ke non cancelable period adalah bargain renewal options yang memang kita punya intensi untuk mengeksekusi options tersebut ya. Dan itu semua dilihat dari judgement kita, perusahaan, dan historical data kita, data historis kita. Nah, itu kalau fakta. Tapi kalau untuk guidance di akademisi gitu ya, di perkuliahan, ya udah ini ya, kalau begitu ada bargain renewal options ya udah langsung langsung aja ditambahin ya. Itu kalau untuk mengerjakan latihan soal di Pekenstan ya. Misalkan ini 5 tahun gitu ya. Kemudian ternyata ada bargain renewal option sebanyak 3 tahun dan 1 kali perpanjangan itu 3 tahun gitu ya. Misalkan 2 kali perpanjangan selama masing-masing adalah 3 tahun. Jadi 1 kali diperpanjang durasinya adalah 3 tahun. Berarti kalau 2 kali diperpanjang durasinya adalah 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 tahun. Nah, maka kalau kayak gini kita nggak usah melihat lagi 1 atau 2. Udah kalau di soal kita mah langsung aja ditambahin gitu ya. 5 tambah 6 sama dengan 11 tahun. Nah, ini yang menjadi list term-nya. Nah, itu kalau kepentingan soal. Tapi kalau kenyataan berbeda, saudara-saudara Ferguson. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah list payment. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita sebagai lessee ya, sebagai LSE ya, maka kita akan mendapatkan dua ini, list term, 2 informasi ya, dan list payment. Udah 2 ini doang. Nah, list term-nya ada di kontrak, list payment-nya juga ada di kontrak ya, dan nilainya tetap ya, atau pembayaran variabel atau ya berdasarkan indeks ya. Ini juga bisa kalau ada addendum ya di kontraknya. Nah, yang ketiga adalah nilai residu ya, guaranteed residual value. Nah, nilai residu yang dijamin oleh lessee ya. Jadi kita kalau nanti di kontrak leasingnya itu bahwa kamu mengembalikan barang tersebut kepada lessor dan pengembaliannya bersifat terjamin, tergaransi. Maka itulah yang dinamakan guaranteed residual value. Artinya apa? Kalau nanti di kontraknya RV yang ditetapkan oleh lessor adalah 5.000 misalkan ya. Nah, kayak kita akan mengukur selaku si lessee gitu ya. Kita akan mengukur kira-kira kita bakal memakai aset ini gimana? Bakal pakai sampai ledes-ledes atau biasa aja pemakaiannya. Kalau biasa aja pemakaiannya kita punya feeling nih kira-kira kayaknya nggak akan mungkin deh sampai 5.000. Paling juga ketika saya balikin setelah kontraknya habis ya nilainya adalah 6.000 karena saya makainya itu biasa aja. Nah, boleh kayak gini, ini tergantung masing-masing ke judgement dari perusahaan. Nah, ini membedakan. Nanti ada kaitan dengan yang selanjutnya, bahwa kalau dia ternyata expected residual value yang ditentukan oleh lessee itu lebih besar daripada residual value oleh lessor yang ada di kontraknya, maka ini nanti guaranteed residual value yang no expected payment. Nah, gitu ya.
Nah, ini teorinya ya, teori. Tapi kalau di lapangan mah bebas ya, sekali lagi ya. Nah, kalau ternyata kita memprediksi kita bakal makainya bakal intensive use nih. Ya udah, kalau kita pakai nanti akan tersisa residual value-nya adalah 2.000 misalkan atau 3.000 gitu ya. Nah, berarti kita ada bakal, karena ini tergaransi, maka kita akan bayar ganti rugi ke si lessor. Berapa ganti ruginya selisihnya? Kita memprediksi ketika kita mengembalikan ke lessor nilainya 3.000, berarti selisihnya adalah 2.000. Nah, 2.000 inilah yang kita maksud dengan guaranteed residual value dengan expected payment ya. Dan pencatatannya berbeda, Ferguson, saudara-saudari. Ya, oke ya, nanti kita akan lihat di contoh tentang accounting for lessee ya. Oke, nah selanjutnya adalah yang keempat, pembayaran dengan hak opsi atau bargain purchase options. Nah, ini saya tidak akan bahas BPO ini ya, karena kita masih dispute di antara internal dosen PKN, jadi saya tidak mau bahas meskipun saya udah punya studi kasus terkait BPO ini ya, dengan studi kasus di PT Pupuk Kujang Cikampek gitu ya. Dan saya sudah bikin template untuk mengerjakan kasus tersebut ya. Nah, bagaimana jurnalnya dan sebagainya udah ada. Silakan nanti kalian mengontak kelas saya deh ya, di 401 atau 421 atau 437. Nah, silakan kalian ditanya ke mereka mana pembahasan tentang BPO yang dibahas oleh Pak Eci. Kunci jawabannya ada, silakan kontak saja ya. Tapi saya tidak akan bahas di video ini. Oke. Karena itu masih dispute. Oke, dan sekarang selanjutnya adalah, nah ini yang ketiga yang perlu diketahui, yang nanti akan diketahui oleh si lessee. Ya, pertama list term, list payment, yang ketiga adalah discount rate. Ya, discount rate ini untuk apa? Jadi ketika si lessee diberitahukan list payment dan diberitahukan oleh adanya list term, ya, ini 5 tahun, misalkan ini adalah 20.000, ya, 2711, misalkan ya, maka kita akan mempresent value-kan, gitu ya, karena kan seperti ini nanti ya, 0, 1, 2, dan misalkan list term-nya 5 tahun ya, sampai 5. Ya berarti, dan di sini nih kita akan mendiskontokan si 20.000 ini ke tahun ke-0. Berapa nilainya? Nah, itulah yang dinamakan present value dari list liability ya. Nah, di sini kita akan caranya gimana dengan menghitung list payment menggunakan implicit rate. Nah, I-nya yang kita pakai ya, kalau kita mempresent value kan maka I wajib diketahui. Nah, I yang mana? I-nya si lessor yang wajib kita ketahui ya. Itu pun kalau kita ternyata udah nyari-nyari tahu ternyata nggak tahu, ya udah, maka kita menggunakan interest rate yang bunga pinjaman lessee ya. Borrowing interest rate si lessee. Nah, ini bisa juga ke private loan, ini kan private loan kalau ke bank ya, private loan, atau ke public debt ya. Public debt ini contohnya adalah bonds payable. Nah, kita bisa menggunakan rate tersebut ya. Nah, kemudian kita menggunakan konsep annuity due. Nah, ini ya, bukan ordinary annuity. Oke, nah sekarang gimana konsep annuity due? Annuity due ini berarti kita 20.000 list payment, ini kita tidak taruh di tahun ke-1, tapi kita langsung taruh di tahun ke-0. Ya, 20 itu taruh di tahun ke-0, karena 5 ya, kita hitung sampai 5 ya, sama-sama. 1, 20, 20, kemudian ini 3, ini 4, 20 juga sampai 20 juga. Nah, udah 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di tahun kelima kita kosongin. Nah, inilah yang dimaksud dengan annuity due. Sejak tahun ke-0, periode ke-0, dia udah ada pembayaran si list payment. Ya, nanti rumusnya pakai Excel aja, PW ya, nanti masukkan N-nya dimasukkan rate-nya juga ya. Kemudian setelah itu dimasukkan apa lagi? Dimasukkan I-nya, rate-nya udah ya. Nah, dimasukkan present value-nya, ya, present value-nya 0 ya. Kalau nanti ingin mencari tentang leasing, karena present value-nya itu adalah sekali doang ya. Kemudian kamu akan mendapatkan ini adalah PMT ya, PMT-nya kamu masukkan minus 20, kemudian future value-nya 0, kemudian nanti ada pilihan apakah 0 atau 1. Nah, kalau 0 ini, kalau di Excel ini namanya ordinary annuity. Nah, kalau yang 1 dia adalah annuity due. Nah, kita pilih yang nomor 1 di Excel ya. Sehingga nanti dapatlah present value annuity due-nya ya. Jadi saya ulangi, kalau di Excel enter rate pada PMT ya. PMT itu yang pembayaran yang anualnya, yang dia berkalanya, yang 2711 ini. Pakai minus notasinya kalau di Excel, jangan lupa itu untuk menunjukkan present value.
Future value yang kita setting 0, baru nanti ada pilihan 0 atau 1 ya yang terakhir. Ya, kalau 0 itu ordinary, kalau 1 itu annuity due. Kita pilih yang 1. Jebret, dapatlah hasilnya ya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah buat apa itu semua untuk kita membuat tabel effective interest rate. Nah, inilah yang saya maksud dengan amortisasi. Dari apa? Dari lease liability ya. Nah, ini berkaitan dengan amortisasi lease liability yang nanti akan menghasilkan apa? Interest expense ya. Nah, karena ada ROU, nanti ROU pun akan didepresiasi ya, sehingga menghasilkan depreciation expense ya. Nah, oke, itu konsepnya. Kemudian di sini, nah ini ROU ya, ROU ini, nah ini penting ya. Nanti ini akan didepresiasikan. Jadi kalau effective interest terkait dengan lease liability, ROU dan ini akan menghasilkan interest expense ya. Kemudian kalau ROU, nah kita akan jumlahkan ROU ini. Berapa jumlahnya? Dari present value lease payment ya, present value annuity due (PVAD) dari lease payment ya ditambah dengan nah ini ya inilah yang saya maksud nanti di bab di pembahasan keempat yang terakhir ya, isu khusus terkait akun lessee accounting. Ini namanya adalah apa namanya uang muka ya, UM ya, uang muka ya. Kemudian ada namanya insentif. Nah, dikurangi dengan insentif. Insentif ini kalau nanti si lessor kira-kira apa? Dia memasukkan ini guys bahwasanya oh nanti saya ini deh daripada gua nggak laku leasingnya gitu ya, gua kasih deh cashback ya gitu ya. Nah, jadi adanya insentif berupa cashback yang akan diberikan oleh lessor kepada lessee itu akan mengurangi lease liability ya. Nah, kemudian ada yang namanya initial direct cost ya. Nah, initial direct cost ya. Direct cost ini terkait dengan ya nanti ya ada biaya-biaya yang berkaitan dengan si direct cost yang berhubungan dengan leasing ya. Nanti kita akan bahas di yang terakhir. Nah, ini adalah rumus untuk lease liability ya. Oke. Nah, ada satu lagi itu adalah yang executory cost ya. Tapi executory cost berupa pajak PBB yang nanti dititipkan oleh lessee kepada lessor. Nah ya, nah ketika pembayaran dititipkan kayak PBB gitu atau pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, si lessee dititipkan ke lessor pembayarannya disatukan dengan lease payment gitu ya, maka nanti akan ditambahkan ke dalam lease liability. Berupa apa? PBB-nya itu akan ditambahkan ke lease liability ya. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di terakhir. Oke, nah sekarang intinya adalah kalau cara menghitung lease liability itu ya cuma dari ini aja, present value dari lease payment ya. Intinya itu doang ya. Ini kan nanti sunah sifatnya ya, nggak mesti ada. Nah, barulah untuk pengukuran selanjutnya kita menggunakan depresiasi ya, seperti itu. Nah, atau model model biaya ini nanti akan menghasilkan depresiasi. Kalau asetnya merupakan PPE gitu ya, secara nature dan si penjualnya, lessornya pun memang jualannya apa namanya tidak menggunakan aset tersebut sebagai barang untuk jualannya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan pendekatan PPE ya, maka nanti akan kita depresiasi. Tetapi kalau memang si lessee pun memperlakukan si ROU itu sebagai apa namanya dari lessor itu memang nature-nya PPE. Kemudian oleh lessee pun memang saya akan gunakan gitu ya, bukan diinvestasikan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau memang dia gunakan maka dia akan dicatat ROU ini sebagai PPE ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya cara menimbangnya ya tergantung biasanya si lessee melihat lessornya dulu. Lessornya gimana nih? Oh dia bukan jualan motor ke bisnis utamanya gitu ya. Dia hanya finance company biasa ya udah berarti oh itu bukan PPE bagi si lessor. Nah biasanya lessee juga mengikuti gitu ya. Nah mengikuti kayaknya tapi tergantung kebutuhan juga. Kalau ternyata bagi si lessor itu properti investasi sedangkan si lessee memang saya pengen pakai gitu ya. Nah intinya kuncinya di situ. Kalau gue pengen pakai maka lessee pun akan memperlakukan ini sebagai PPE ya, dan ketika diperlakukan sebagai PPE maka akan dicatat depresiasi. Nah, kapan si lessee memperlakukan si ROU itu sebagai apa namanya properti investasi PI? Ya, kalau PPE ini masuknya ke PSAK 16, kalau properti investasi masuknya ke PSAK 13 ya. Nah, kapan? Ketika memang aset sewa tersebut si lessee memang untuk berinvestasi tidak dipakai di proses bisnisnya ya. Maka ya sudah, nanti kita menggunakan model nilai wajar, tidak lagi ada depresiasi. Nah, itu maksudnya ya. Cukup langsung menggunakan fair value dari akhir tahun saja ya. Seperti itu. Nah, oke, itu adalah
revaluation model untuk ROU ya, tergantung perlakuannya. Nah, kemudian kalau list liability ya tadi ya sudah present value list payment kita nanti akan awalnya jadi langsung dari present value list payment. Ini normalnya nanti bisa ditambahkan dengan macam-macam ya. Bisa ini apa yang ini ROU maaf ya, ini ROU. Jadi nanti list liability awal ditambah pembayaran awal kurang insentif tambah initial direct cost. Nah, kalau untuk list liability-nya itu tidak ditambahkan dengan si pembayaran awal, insentif ataupun initial direct cost-nya tidak ya. Cukup list liability adalah present value dari list payment. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tinggal diakui aja amortisasinya dengan mengakui adanya beban. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait konsep dari lessee accounting. Kita akan bahas pada video selanjutnya terkait bagaimana contohnya ya. Terima kasih.